الذين قال الله تعالى فيهم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الإخوة في الله حفظكم الله jami'an. Setelah Imam Al-Qayyim rahimahullah menjabarkan kepada kita tentang tafsir daripada Allah nurus samawati wal ard, Allah lah cahaya langit dan bumi. Kemudian cahaya tersebut dia berikan kepada orang-orang beriman berupa petunjuk dan hidayah. Maka Ibnu Qayyim mengatakan fa innan nasa qisman, manusia dibagi dua. Pertama adalah ahlul huda wal basair. Ini yang telah kita bahas pada kesempatan yang lampau. Manusia yang di atas petunjuk dan di atas ilmu. Mereka lah yang mengetahui kebenaran dan mengikuti apa yang dibawa Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari Allah Jalla wa Ala. Dan mereka meyakini apa yang bertentangan dengan apa yang dibawa Rasul dan Allah Jalla wa Ala adalah merupakan syubhat, ya, yang mengenai orang-orang yang sedikit keberuntungan mereka, yang minim informasi dan ilmu mereka tentang logika berpikir yang sehat, tentang dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jenis manusia pertama, ya, ahlul huda wa dinil haq. Mereka lah orang-orang atas petunjuk dan agama yang lurus. Mereka lah ashabul ilmi an-nafi wal amal salih. Mereka lah orang-orang yang memiliki ilmu yang benar dari Rasul, dari Allah Jalla wa Ala, dan menerapkan berbagai macam amalan yang benar pula, yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan segala macam apa yang dia bawa, yang tidak mempertentangkan antara petunjuk di bawah Rasulullah SAW dengan syubhat. Mereka yang senantiasa patuh dan tunduk kepada Allah Jalla dan kepada Rasulnya, ya. Kemudian mereka inilah yang Allah katakan bahwasanya mereka Allah berikan cahaya, ya. Mereka lah ahlun nur, mereka lah ahli cahaya. Orang-orang yang Allah berikan kepada mereka cahaya berupa iman yang menghiasi dalam badan mereka, cahaya mengenal Allah, ma'rifatullah, cahaya ilmu, ya. Kemudian adapun yang kedua, inilah yang kita bahas yang kedua, al-qismu tsani. Adapun jenis manusia yang kedua, ahlul jahli wa zulmi. Mereka lah orang-orang jahil dan orang-orang zalim, menggabungkan dua hal, kejahilan dan kezaliman, atau memiliki satu pada dua hal. Inilah manusia yang kedua. Dan amalan yang saleh, mereka lah ahlun nur. Yang kedua ahlul zulumat, orang-orang dalam kegelapan. Mereka lah yang menggabungkan antara al-jahlu wa zulmu, orang-orang dalam kejahilan dan dalam kesesatan. Penyakit dalam agama ini dua. Satu adalah kejahilan, yang kedua adalah kezaliman, ya. Kejahilan penyakit kaum Nasara, kezaliman penyakit kaum Yahudi. Adapun ahlul iman, mereka menggabungkan dua hal pula, antara al-ilmun nafi', ilmu yang benar yang bermanfaat, yang bersumber daripada kitabullah dan sunnatul Rasulullah. Yang kedua al-amal salih, yang menerapkan segala macam ilmu mereka tersebut dalam bentuk amal salih. Mereka inilah Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan kepada mereka nikmat di Allah, jalannya para nabi, siddiq, syuhada dan salihin. Adapun ahlul jahli wa zulmi adalah yang Allah sebutkan setelahnya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Mereka lah orang-orang zalim dari Yahudi yang mengetahui kebenaran mengangkanginya. Waladhdallin, bukan pula jalan orang tersesat, yaitu orang-orang Nasara yang beribadah dengan kejahilan. Yang pertama adalah ahlun nur, yang kedua adalah ahlul zulumat. Ahlun nur ini tersimpul dalam dua hal.
Mereka lah ahlul ilmi nafi' wal amal salih. Ahlul zulumat tersimpul dalam dua hal. Ahlul jahli wal zulmi. Kira-kira bisa antum pahami? Ini adalah ringkasan-ringkasan kaidah-kaidah begitu penting. Semua penyimpangan dalam agama bermuara dari dua sebab. Kalau enggak jahlun, zulmun. Ya, dosa Nabi Adam disebabkan karena jahlun. Dosa iblis disebabkan karena zulmun. Ya. Dosa ahlu ibadah gara-gara jahlun. Dosa ahlu ilmi gara-gara zulmun. Alladzina jama'u bainal jahli bima ja'a bihi. Mereka lah yang menggabungkan antara kejahilan dengan apa yang dibawa Rasul, wadzulmi bittiba'i hawaihim. Ditambah lagi plus dengan kezaliman. Dengan apa kezaliman mereka? Ya, dilabelkan dengannya. Kenapa mereka disebut dengan pemikul kezaliman, orang-orang zalim, pembawa kezaliman? Bittiba'i ahwaihim, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau bukan mengikuti dalil, pasti mengikuti hawa nafsu. Yahudi mengikuti hawa nafsu. Itulah kezaliman. Ya. Nasara di atas kejahilan, tak tahu apapun tentang kebenaran. Qala Allah Ta'ala fihim alladzina qala Allah Ta'ala fihim, mereka inilah yang Allah sebutkan dalam ayat ini, yang termuat dalam surat An-Najm ayat ke-23. Allah mengatakan tentang mereka, yaitu kaum musyrikin, penyembah berhala, penyembah Tuhan-Tuhan yang batil, Tuhan yang tak pernah mencipta, tak pernah memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Kata Allah, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum. Ini nama-nama berhala, ini nama-nama Tuhan yang kalian sengaja beri nama, kalian pemberinya atau orang tua kalian terdahulu, kalian hanya mengikuti mereka. Ma anzalallahu biha min sultan, tidak pernah Allah turunkan sedikit pun atas ini kekuasaan bagi mereka. Mereka tak punya kekuasaan, tak punya petunjuk. Iyattabi'una illa dhanna, inilah penyakitnya. Mereka hanya dalam beribadah mengikuti, dalam beragama, dalam berakidah hanya mengikuti prasangka belaka. Prasangka yang mereka ikutilah ini namanya jahlun. Orang yang mengikuti prasangka mengikuti kejahilan. Wa ma tahwal anfus, atau yang kedua mengikuti hawa nafsu. Inilah namanya zulmun. Tahu dia ini kesesatan, tahu dia kebenaran, tapi dikangkanginya kebenaran. Dia sembunyikan kebenaran demi gemerlap dunia yang didapatkan. Jadi Allah gabungkan ahlul jahli wa zulmi dalam ayat ini. Iyattabi'una illa dhanna, mereka hanya mengikuti prasangka. Inilah ahlu al-jahli. Wa ma tahwal anfus, mereka lah ahlu al-zulmi. Udah mantap antum. Masyaallah. Allahu akbar. Ilmu Qayyim rahimahullah. Lautan ilmu. Bagaimana dengan gurunya? Ya. Kita bisa memahami perkataan mereka saja sudah Masya Allah, syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Gak usahlah mengarang kitab seperti mereka ini. Memahami saja perkataannya, bisa selesai saja satu kitabnya, alhamdulillah. Yang dia punya kitab berpuluh-puluh, berjilid-jilid. Ya, ini hanya 600 lembar sekian. Ya, dari satu bukunya, daripada puluhan-puluhan bukunya. Jadi apa yang mau kita banggakan daripada ilmu? Subhanallah. Ya, nahnu mafalis, kita ini orang bokek dalam ilmu. Kita hanya mengulang, menukil ulang perkataan mereka. Jadi mereka Allah katakan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Padahal telah datang kepada mereka dari Tuhan mereka al-huda. Al-huda inilah dia yang menggabungkan dua hal tadi. Al-ilmu nafi' wal amal salih. Hidayah itu kata Ibnu Qayyim adalah yang menggabungkan antara ilmunya benar, amalannya pun benar. Mengamalkan amalan dengan benar berdasarkan ilmu yang benar. Itulah namanya hidayah. Jadi Allah gabungkan dalam satu ayat ini
Dua jenis manusia, antara ahlun nuri wal basair yang termuat dalam perkataan Nabi, perkataan Allah, walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, dan ahlul zulmi yang menggabungkan antara jahlu wa zulmu. Allah gabungkan mereka dalam firman-Nya, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Sepotong ayat tapi dalam maknanya. Inilah keilmuan para ulama-ulama. Yang mereka ucapkan bukan dikarang-karang. Mereka bagi manusia menjadi dua bagian, bukan mereka karang-karang. Pemahaman intisari daripada ayat. Ya. Naam, tafadhal. Wa haula qismani ahaduhuma alladhina yahsabuna annahum ala ilmin wa huda wa hum ahlul jahlin wa dhalalin wa haula ahlul jahlil murakkabi alladhina yajhaluna al-haqqa ويعادونه ويعادون أهله وينصرون الباطل ويوالون أهله وهم يحسبون أنهم على شيء ألا أنهم هم الكاذبون فهم لاعتقادهم شيء على خلاف ما هو عليه بمنزلة رأي سرابي الذي حسبك وهؤلاء قسمان. Mereka ini dua bagian. Ya. Yang pertama, alladzina yahsabuna annahum ala ilmin wa hudan. Mereka lah yang mengira, menyangka-nyangka mereka itu di atas ilmu dan petunjuk. Mereka anggap mereka sedang berjalan menuju surga. Mereka adalah ahli surga. Prasangka belaka. Wahum ahlu jahlin wa dhalal. Padahal mereka adalah orang-orang yang sesat di atas kesesatan dan kejahilan. Ya. Fahaula'i ahlul jahlil murakkab. Inilah kejahilan tingkat tinggi. Kejahilan dua. Jahlun murakkabun, jahlun basit. Jahlun murakkab, jahlun kuadrat. Kejahilan kuadrat. Jahlun basit, kejahilan sederhana. Kalau saya tanya kepada antum, perang Badar itu tahun berapa ya? Ya, tanya pada si fulan, menurutmu perang Badar tahun keberapa? Tahun ke-5 Hijriah Ustaz. Betul, yakin katanya. Dari mana kau yakin? Pokoknya yakin. Ya, ini namanya jahlun murakkab, jahil kuadrat. Ya, menyangka apa yang dikatakannya benar, hak, yakin lagi dia padahal dia salah. Tanya kawannya, engkau tahun keberapa? Aku tak tahu Ustaz. Ini jahlun basit, jahil sederhana. Yang kedua ini gampang diajar, biar kau tahu ya. Perang Badar itu bukan tahun ke-5, tahun ke-2 Hijriah. Oh ya. Jahlun basit, gampang diajar, karena dia menyerah, saya tak tahu. Orang awam jahlun basit gampang diajar. Ahlul bid'ah, oh payah. Ini antum salah, enak kali kau bilang salah. Dari guruku ini amalan, jangan macam-macam. Guruku belajar di Timur Tengah, belajar di Mekah berpuluh tahun, kau salahkan guruku. Ya, tak mau diajar, ngeyel. Yahsabuna annahum ala ilmin huda. Mereka menyangka di atas petunjuk. Ini penyakit ahlul bid'ah, ahlus syubuhat. Ya, jadi bisa membedakan antara jahlun murakkab dengan jahlun basit, insyaallah. Alladzina yajhaluna al-haqqa wa yu'adunahu. Mereka lah yang tidak mengetahui kebenaran dan memusuhinya. Yang lebih parah lagi sudah dikatakan kepadanya, akhi, perang Badar itu tahun kedua, tidak bisa, tahun ke-5 Ustaz. Ini lebih parah ini. Memerangi kebenaran. Ngeyel. Ada dua orang, mereka berjalan dari arah yang jauh. Nampak bayangan di padang pasir. Berkata satu temannya, menurutmu itu apa? Menurutku itu kambing. Kalau kau, bukan, itu bukan kambing itu. Itu gagak. Tidak, pasti kambing. Kok salah? Gagak itu. Mereka mendekat. Ketika dekat, terbang barang tuh.
Dibilang kawannya, kan gue bilang gagak. Siapa bilang? Itu kambing. Terbang. Iya, walaupun terbang. Ini jahlun. Banyak orang seperti ini. Pokoknya. Udah pokoknya nggak bisa lagi dibantah. Pokoknya. Anzan wa intara. Itu kambing walaupun terbang. Ini ahlul jahl murakkab. Mereka lah yang memusuhi ahlil haq. Memusuhi orang-orang di atas kebenaran. Mereka memusuhi kebenaran, memusuhi orang-orang di atas kebenaran. Wa yansurul batil, mereka lah pembela kebatilan. Wa yuwaluna, begitu loyalnya kepada kebatilan. Wa yuwaluna ahlahu, mereka begitu loyalnya kepada ahlul batil. Loyal terhadap orang-orang di atas kesesatan. Wahum yahsabuna annahum ala syai'in, mereka mengira mereka di atas petunjuk jalan yang lurus. Ala innahum humul kadzibun, padahal mereka adalah para pendusta. Subhanallah. Allah sebutkan dalam surat Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat ke-18, ya yauma yab'atsuhumullahu jami'an, ingatlah pada hari Allah bangkitkan mereka semua. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum, maka bersumpahlah orang-orang kafir kepada Allah di hadapan Allah sebagaimana di dunia mereka bersumpah kepada orang-orang beriman bahwasanya mereka tidak melakukan kesyirikan, mereka tidak menyekutukan Allah. Wa yahsabuna annahum ala syai'in, mereka mengira di atas kebenaran, petunjuk. Ala innahumul kadzibun, mereka lah para pendusta. Fahum li'tiqadihim asy-syai'a ala khilafi ma huwa alaih. Iqra. Fahum li'tiqadihim asy-syai' ala khilafi ma huwa alaih bimanzilati ra'i sarabi alladhi yahsabu dhum'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an fahakadha haula'i a'maluhum wa 'ulumuhum bimanzilati sarabi alladhi yakhuna sahibu ahwaja ma hum ilaih. Alladhi yakhunu alladhi yahunu sahibahu ahwaju ma hum ilaih. Ahwaja ma hum ilaih. Hasbuka. Fahum, mereka ini li'tiqadihim asy-syai'a ala khilafi ma huwa alaih, karena mereka meyakini sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan realitanya. Ini jahal murakkab. Ya, kita katakan akhi, yang benar itu ini dalilnya. Quran, sunnah, ijma'. Oh lihat nih, ini keyakinan para sahabat, tidak bisa. Ya, ini tak diterima oleh akal sehat. Mungkin ini kau tersesat ini, tak seperti itu. Akal sehatku menolaknya. Enggak mungkin ini sifat-sifat ini Allah dikatakan memiliki wajah. Memangnya Allah seperti manusia, punya wajah, punya tangan, punya kaki. Ahlul jahlil murakkab, ahlul kalam ngeyel. Ya, diberikan ini dalam Quran yang mengatakan Allah di atas arsy itu bukan aku, bukan nenek moyangku, Allah Jalla wa'ala, Nabi yang mulia SAW. Oh, tidak itu maksud Allah, tidak itu maksud Nabi. Memangnya Allah kau lebih fasih daripada Allah Jalla wa'ala? Memangnya Allah tak mampu memberikan redaksi yang dipahami oleh manusia sehingga manusia tak tersesat sebagaimana yang kau klaim? Mereka mengklaim yang mengatakan Allah di atas arsy sesat. Berarti Quran mengajarkan orang kesesatan. Itu intinya. Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban, dialah Allah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Berarti kau anggap Allah tak lancar berkata-kata, tak baik berbicara sehingga tak dipahami manusia. 7 tempat dia mengatakan bersemayam, kau katakan tak bersemayam. Ya. Inilah ahlul jahlil murakkab. Tak peduli tamatan mana dia, mau tamatan Timur Tengah, Timur Timur, tak peduli. Ahlul jahlil murakkab, tak peduli 1 juta pengikutnya, 5 juta pengikutnya, ahlul jahlil murakkab. Sesaat kebatilan, sesaat akan hilang ditelan kebenaran. Lihatlah betapa dahsyatnya kebatilan pada masa dinasti Bani Abbas ketika ulama usul menguasai negara. Akidah mereka Mu'tazilah. Sebagian ulama di penjara, ada yang terbunuh. Imam Ahmad bertahun-tahun di penjara.
Subhanallah. Yang menguasai kala itu adalah ulama-ulama ahlul bid'ah, ahlul syubhat, ahlul jahl murakkab. Sehingga terjadilah perdebatan antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan tokoh mereka yang membuat sadar khalifah dengan penyimpangan mereka. Ya, ada dua nama, sama-sama Ahmad. Ahmad bin Hanbal imamu ahli sunnah, Ahmad bin Abi Duad imamu ahli bid'ah. Siapa yang kenal Ahmad bin Abi Duad? Tak ada. Pada masa itu nomor satu dinasti Bani Abbas, dia ulama nomor satunya. Dia mengeluarkan fatwa penjarakan ulama tersebut, paksa mereka, bunuh mereka. Mana dia sekarang? Tak ada. Inilah ahlul jahil murakkab. Mungkin sesaat bagikan banjir buih begitu dahsyat, heboh. Pengikutnya berjuta. Kalau kau klik namanya nomor satu, berjuta pengikutnya. Bukan itu standarnya. Jelas? Fahum li'tiqadihim asy-syai' ala khilafi ma huwa alaih, karena keyakinan mereka tentang sesuatu yang sebenarnya tidak seperti itu realitanya. Bimanzilati ra'i as-sarab, bagaikan orang-orang yang melihat fata morgana. Kalau kau berjalan di padang pasir atau kau berjalan di aspal yang lurus, jauh kau lihat seolah-olah di ujung sana ada kolam. Di sana ada sungai, di sana ada air. Itulah namanya fata morgana. Mereka ahlul jahl murakkab bagaikan orang yang berjalan di padang pasir melihat fata morgana. Alladzi yahsabuhu dham'anu ma'a, karena kehausan dikiranya di sana ada air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Dia datangi tempat tersebut ternyata tak ada padanya apapun juga. Begitulah perumpamaan ahlul jahl murakkab. Mereka mengatakan ini ilmu nih. Subhanallah. Padahal mereka di atas kesesatan, di atas kejahilan. Hatta idza ja'u lam yajidu syai'an fahakadha haula. Demikianlah mereka. A'maluhum, amalan mereka, wa ulumuhum, ilmu-ilmu mereka, bimanzilatis sarab, bagaikan perumpamaan fata morgana, alladzi yakhunu sahibahu ahwaja ma hum ilaih, yang mengkhianati pemiliknya ketika dia sangat butuh. Ya, pandangan mata orang yang kehausan mengkhianati dirinya, jalan jauh-jauh untuk mengambil, menceduk air daripada apa yang dia ternyata sampai di sana tak ada apa-apa juga, karena hanyalah fata morgana belaka. Ketika dia butuh kepada Allah Jalla wa'ala, butuh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah dari kiamat, tak dapat. Karena dia mendustakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari kiamat kalau kau ditanya, hei hamba, mengapa kau katakan aku di atas arsy bersemayam? Apa kita jawab? Ya Allah, aku hanya mengikuti perkataanmu belaka. Selamat? Selamat. Hai hamba, kenapa kau katakan aku memiliki dua tangan? Allah, engkau sebutkan dalam kitabmu, aku imani. Ya iblis, mengapa engkau enggan sujud kepada yang kuciptakan dengan dua tanganku? Ya Allah, ku imani perkataanmu. Selamat. Hei fulan, mengapa kau katakan aku tak memiliki tangan? Apa mau dijawabnya? Tak masuk akalku ya Allah. Subhanallah. Tak masuk akalmu bukan menjadi standar. Akalmu yang sesat, akal menyimpang, masuk akal orang lain. Subhanallah. Akal mana yang menjadikan standar kebenaran? Akal manusia bertingkat-tingkat. Sebagaimana ahlul bid'ah hasanah. Mereka mengatakan ini hasanah, ini bid'ah yang hasanah. Oke. Standar apa yang bisa dijadikan tolak ukur ini bid'ah hasanah? Akal siapa? Omongan siapa? Kalau anda kata agama kembali kepada akal, untuk apa dikirimkan Rasul? Untuk apa diturunkan wahyu? Kalau mengatakan hasanah, dia mengatakan tidak, ini tidak hasanah. Kalau akan bertikai dua-dua, siapa yang mau ditarjih? Subhanallah. Hancurlah agama. Naam, kamil. Ahsanallahu ilaikum. Walam yaktasir ala mujarradil khaybati wal hirmani kama huwa halu man amma saraba walam yajidhu ma'an. Bal in dhafa ila dhalika annahu wajada 'indahu ahkam al-hakimin wa 'adal al-'adilin subhanahu wa ta'ala. Fahasiba lahu ma 'indahu min al-'ilmi wal 'amali wa wafahu iyahu
masaqil ad-darri wa qadima ila ma 'amila min 'amalin yarju naf'ahu faja'alahu haba'an mansura. Asbuka. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, walam yaqtasir ala mujarradil khaybah. Tak cukup hanya mereka dianggap merugi. Ya. Karena mereka telah menyangka atas ilmu yang benar, amalan yang benar, ya. Tak cukup mereka hanya sekadar merugi, wal hirman. Allah haramkan bagi mereka ilmu yang benar, amalan yang benar. Kama huwa halu man ammas saraba, bagi yang perumpamaan orang yang sedang menuju fata morgana. Dikiranya ada air, falam yajiduhu ma'a, ternyata tak ada air. Mereka kira itulah akidah yang paling benar. Hari kiamat habis mereka. Habis mereka karena mereka telah mendustakan Quran, mendustakan hadis. Bahaya. Nabi mengatakan, innakum tarawna rabbakum, karena kalian melihat Tuhan kalian dengan mata kepala kalian, sebagaimana kalian melihat bulan purnama yang terang benderang tanpa ada awan yang menghalanginya. Kata mereka, kalau Allah dilihat mustahil, berarti Allah seperti makhluk, berarti Allah ada pada satu sisi, berarti Allah ada dalam satu jihad, berarti Allah diliputi oleh makhluk, berarti mereka dustakan hadis, mereka dustakan ayat. Kata Allah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah pada hari itu terang benderang ketika melihat kepada Tuhannya. Kata-kata nadhiratun ila enggak ada maknanya kecuali melihat dengan mata kepala. Mereka dustakan. Ya. Ahlul kalam bertingkat-tingkat kesesatannya. Ada yang menerima sebagian sifat, menolak sebagian besar sifat. Ya. Ini kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada yang tidak menerima semua sifat, hanya menerima nama-nama Allah, nama tanpa makna. Ya. Tanpa ada makna. Ini kaum Mu'tazilah. Mereka terima nama-nama Allah. Ya, Allah punya nama Sami', Basir, tapi tak ada sifatnya. Allah Tuhan yang maha mendengar tanpa pendengaran. Allah Tuhan maha melihat tanpa penglihatan. Allah maha kuasa tanpa kekuasaan. Ini kaum Mu'tazilah. Coba bayangkan tuh. Kata mereka, Sami'un bila sam'in, Basirun bila basar. Dia melihat tanpa penglihatan. Dia mendengar tanpa pendengaran. Qadirun bila qudrah, kuasa tanpa kekuasaan. Ini Mu'tazilah. Yang tadi sesat, di atasnya lebih sesat. Di atasnya lebih sesat. Tidak menerima nama maupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Jahmiyah. Kalau Allah memiliki nama berarti seperti makhluk. Ya. Tak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu punya nama. Ini kaum Jahmiyah. Subhanallah, bertingkat-tingkat di atas mereka falasifah, ahlul falsafah. Ini adalah merupakan orang-orang yang disifati oleh Ibnu Qayyim dengan nama ahlul jahlil murakkab. Payah berhadapan sama orang seperti ini. Mengajari orang jahil murakkab ini payah. Ya. Bodoh tak bisa diajar. Ya. Bal indhafa ila dhalika annahu wajada indahu ahkamal hakimin wa a'dalal adilin subhanahu wa ta'ala. Fahasiba lahu ma indahu minal ilmi wal amali. Ya, wa waffahu iyahu bimathaqilidz dzarri. Ya, padahal di hari kiamat dia akan berhadapan, berjumpa dengan Allah Tuhan yang Maha Adil, yang Maha Bijaksana. Dia mengira bahwasanya dia punya ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia telah punya bekal amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengira akan diberikan Allah balasan di hari kiamat dengan ilmunya, dengan amalannya, sebagaimana prasangka ahlul bid'ah. Yang bertingkat-tingkat ahlul bid'ah ini macam-macam. Ya, teroris, ISIS dan sejenisnya, Al-Qaeda, yang mengkafirkan kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, masuk ke dalam ahlul bid'ah. Mereka mengira mereka sedang menuju surga Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Abdurrahman bin Muljam ketika ditanya, kenapa kau bunuh Ali? Aku bunuh Ali agar aku mendapat surga Jannatul Firdausil A'la. Aku bunuh dia supaya aku dapat surga Jannatul Firdausil A'la. Karena ini orang kafir. Abdurrahman bin Muljam. Dikiranya amalannya adalah amalan yang akan diberikan Allah ganjaran surga. Ya. Padahal sama sekali tak ada makna, bagaikan debu-debu yang tak bernilai. Wa qadima ila ma amila min amalin. Dia datang hari kiamat membawa amalan yang dia siapkan untuk berjumpa Allah. Yarju naf'ahu, dia kira sudah paten kali amalannya ini. Bagaimana al-bid'ah yang berzikir pakai musik, joget-joget, dikiranya sudah mantap kali. Dikiranya Allah cinta seperti itu, ridha perbuatannya. Kadang-kadang joget-joget perempuan, laki-laki, zikirnya la ilaha illallah, tapi jogetnya kayak orang gila. Tuh enggak lihatlah, banyak tuh. Lewat aja kadang-kadang di mana? Di dinding-dinding Facebook tuh. Ya. Yarju naf'ahu faja'alahu haba'an manthura. Dia anggap dia akan mendapat manfaat daripada ilmunya, daripada amalannya, maka dia dapati sebaliknya haba'an manthura. Hancur, berantakan, habis berhamburan. Bagaikan gunung-gunung pasir yang begitu tinggi, datanglah badai seketika, hancur gunung tersebut, habis segalanya. Inilah makna haba'an manthura. Dikiranya dia bawa gunung-gunung amalan, ternyata tak ada apapun juga. Merugi mereka. Naam. إذ لم يكن خالصا لوجهه ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصارت تلك الشبهات الباطلة التي كان يظنها علوما نافعة كذلك هباء منثورا فصارت أعماله وعلومه حسرات عليه. Ya. Kenapa habaan manthura? Kenapa habis berantakan amalannya, berterbangan bagaikan debu-debu terbangan? Karena ada dalamnya dua cacat. Pertama, idz lam yakun khalisan liwajhi, mungkin karena tidak ikhlas, tidak mengharapkan wajah Allah, mungkin beramal karena dunia, pujian, sanjungan. Yang kedua, wala ala sunnati rasulih, mungkin bukan di atas sunnah Rasulullah. Ikhlasnya sudah ikhlas tapi tak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Inilah penyakit dalam amalan, tidak ikhlas, tidak sesuai sunnah. Yang payah diajar tak mau, diingatkan tak mendengar. Inilah ahlu jahil murakkab, sulit. Mendakwahi orang yang kosong itu gampang. Ya, ibarat jangkir atau gelas kosong diisi gampang. Tapi yang merasa telah penuh, kau masukkan air melimpah keluar, nolak. Ahlul jahlil basit. Wasarat tilka syubhatul lati kana yadhunnuha uluman nafi'ah. Jadilah syubhat yang dia kira ilmu yang benar. Kadzalika haba'an manthura, habis berterbangan. Fasarat a'maluhu wa ulumuhu hasaratin alaih, menjadi sia-sialah, penyesalanlah segala ilmu-ilmunya dahulu kala. Amalan-amalannya dahulu kala semua sia-sia. Karena dibangun di atas kejahilan. Dia bangun di atas kejahilan plus dengan kefanatikan. Menganggap dia telah benar, telah sempurna. Naam, tafadhal. والسراب ما يرى في الفلوات ما يرى في الفلوات المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة يسرب على وجه الأرض كأنه ماء يجري. Adapun as-sarab definisinya ma yura fil falawatil munbasitah, al-munbasitah, yang terlihat di padang pasir yang luas, padang yang terhampar, min dhawi syams, adanya cahaya matahari yang kuat, waktu zahirah, ketika siang hari, yasrabu ala wajhil ard ka'annahu ma'un yajri, tampak di atas permukaan bumi seolah-olah di sana ada air. Itulah namanya sarab, bahasa Indonesianya fata morgana. Naam. والقيعة والقاع هو المنبسط من الأرض الذي لا جبل فيه ولا واد. لا جبل فيه ولا واد. القيعة kata Allah, yahsabu dham'anu ma'a fi ardin biqi'atin. Arti qi'ah adalah
Al-qa' huwal munbasitu min adalah tanah yang terhampar di bumi. Alladzi la jabala fihi, tak ada padanya gunung, walawat, tak ada padanya lembah, terhampar, padang pasir terhampar. Ya, disitulah orang akan melihat dari jauh seolah-olah ada air karena dia terhampar. Tak ada padanya gunung, tak ada padanya lembah. Ya. Fashabbaha uluma man lam ya'khudh ulumahu minal wahyi wa a'malihi bisarabin yarahu al-musafiru fi shiddatil harri fayummuhu fayakhibu dhannuhu wa yajidu naran taladha. Fashabbaha, Allah memberikan perumpamaan uluma man lam ya'khudh ulumahu minal wahyi, orang-orang yang ilmunya bukan dari wahyu, diambil dari akalnya, logikanya, dari perasaannya. Bukan dari wahyu, dari perasaan, dari logika, dari kebiasaan orang banyak. Warisan turun-temurun, itu ilmunya, bukan dengan wahyu. Dari mana kau dapat? Ini ajaran leluhur kami turun-temurun seperti ini. Dari mana kau dapat? Logikaku yang mengatakan demikian. Dari mana ini? Ini adalah hasil perasaanku. Dan manusia dalam bab agama ini ada tersesat karena bertumpu dengan akal, sehingga mengedepankan akal membelakangi wahyu. Mereka lah ahlul kalam, al-falasifah. Ada yang tersesat gara-gara mendahulukan perasaan, insting, intuisinya, hayalannya, halusinasinya. Namanya dzauq. Ini kaum sufi. Subhanallah. Ya. Jadi kata beliau, Allah memberikan perumpamaan orang-orang yang ilmunya tidak mengambil daripada wahyu dan amalannya yang tidak bertumpu dengan wahyu bagaikan fata morgana yang dilihat orang musafir dalam keadaan panas bersangatan. Seketika pun dia kejar, dia datangi fata morgana tersebut. Akhirnya fayakhibu dhannuh, sia-sialah prasangkanya, wajiduhu naran taladha, tak ada di sana apapun, yang ada adalah padang pasir panas membakar. فهكذا علوم أهل الباطل وأعمالهم إذا خسر الناس واشتد بهم العطش بادت لهم كالسراب فيحسبونه ماء فإذا أتوه وجدوا الله عنده فأخذتهم زبانية العذاب فاعتلوهم إلى النار الجحيم. Fahakadha ulumu ahli batil, begitulah ilmu orang-orang di atas kesesatan, begitulah amal-amal mereka. Idza husyiran nas, kelak ketika akan dibangkitkan manusia, washtadda bihimul atash, ketika orang-orang kehausan bersangatan di padang mahsyar. Di sana hanya ada telaga milik para rasul. Yang meminum daripada telaga itu hanyalah orang-orang pengikut para rasul. Ya, adapun mereka badat lahum kasarab, mereka lihat di padang mahsyar seolah-olah ada minuman, padahal dia fata morgana. Fayahsabunahu ma'a, dikira mereka air. Fa idza atauhu wajadullaha indahu, tatkala mereka datang tak ada apa-apa, yang ada di sana malaikat zabaniyah. Fa aqadathum zabaniyatul adzab, malaikat zabaniyah mengazab mereka. Fa ataluhum ila nar jahim, diantarlah mereka ke neraka yang begitu panasnya. Fasuqu ma'an jami'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Sampai di sana mereka diberikan minuman yang menggelegak sehingga memutuskan isi perut mereka. Ini ayat Quran. Fasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Wa dzalikal ma'u alladhi saqawhu huwa tilkal ulumul lati la tanfa. Air yang mereka minum yang menggelegak ini, mereka kehausan, inilah dia ilmu yang tak bermanfaat yang mereka kira bermanfaat, ilmunya ahlul bid'ah. Panjang lagi. Teruskan ajalah satu paragraf lagi. Wal a'malu allati kana li ghairi Allah ta'ala sayyaraha Allah ta'ala hamiman saqahum iyyahu. Demikian juga amalan mereka yang tidak dikerjakan karena Allah. Kelak di hari kiamat Allah akan jadikan api yang membakar, yang menggelegak, membuat minuman yang begitu panas, yang diminumkan kepada mereka.
كما أن طعامهم من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Sebagaimana makanan mereka ahli neraka min dhari', makanan yang tidak pernah membuat mereka kenyang, tak pernah mereka membuat lepas daripada dahaga. Ya, buahnya buah zakum, minumannya minuman nanah. Minumannya adalah minumannya adalah merupakan darah dan nanah dari ahli neraka yang terbakar. Naam. وهو تلك العلوم والأعمال الباطلة التي كانت في الدنيا كذلك لا تسمن ولا تغني من جوع. Ya, demikianlah balasan mereka karena di dunia, dahulu di dunia ilmu mereka adalah ilmu yang sesat, amal mereka amal sesat. Ilmu dan amal yang tak membuahkan manfaat apapun juga, tidak memberikan faedah bagi pemiliknya, tak diberikan ganjaran, tak membuat mereka meraih apapun juga, sia-sia belaka. Naam. وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم الذين عانى الله بقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وهم الذي عانى بقوله تعالى هم الذين عانى بقوله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Ya, mereka ini ahlul jahl murakkab ini yang mengira atas petunjuk padahal mereka sesat. Mereka Allah katakan dalam firman-Nya, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Katakan Muhammad, maukah aku beritahu kalian siapa orang-orang yang merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang ketika dunia sia-sia semua kerja dan amalan mereka. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, mereka mengira mereka telah berbuat kebaikan. Saya pernah lihat baru entah 2 minggu lalu wawancara salah seorang khawarij. Dia tak tamat dari kota Madinah tinggalannya, berangkat ke Syam bergabung sama khawarij. Dalam dialognya dia mengkafirkan semua manusia. Ya, sampai kata pembawa acara presenter, saya kau kafirkan, ya engkau kafir juga teh. Andai kata kau bisa bunuh saya, kau bunuh saya, iya saya bunuh kau. Jadi yang Islam hanya engkau saja, ya saya saja dan orang-orang seperti saya. Sekolah aja tak tamat. Saya datang, kata dia, aku udah datang ya Syekh Utsaimin, aku datang fulan, aku debat mereka, semuanya mereka tetap ngeyel, tak menerima perkataanku. Dia tak tamat. Subhanallah. Inilah yang Allah katakan, yang memang di atas petunjuk. Subhanallah. Gara-gara kuburan Nabi dan masjid dikafirkannya. Sejak masa pemerintah Abdul Malik bin Marwan, semua kafir. Karena Abdul Malik bin Marwan yang menyuruh memasukkan bangunan rumah Ibunda Aisyah ke dalam masjid. Sejak masa itu semua ulama, Imam Malik kau kafirkan? Ya, semua enteng dia mengkafirkan orang. Dia katakan aku pernah pergi ke Syekh Abdul Absir Abad, ku debat dia, tetap ngeyel, ku debat. Allahu Akbar. Ya, apa kerjamu sebelumnya? Disebutkan dulu aku bertahun-tahun aku terlibat narkoba segala macam, 17 tahun. Ya. Setelah itu Allah beri petunjuk katanya. Ya. Jadi kata para center, 17 tahun kau dalam kesesatan, subhanallah. Kami tidak berikan engkau apapun label kafir. Berilah kami uzur, berilah kami uzur sedikit. Engkau dalam geliman kesesatan dahulu kala engkau tidak kafirkan dirimu, seharusnya engkau dibunuh. Iya, tapi aku udah bertobat sekarang. Wawancara. Allahu Akbar. Mereka ini Allah katakan, wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan mereka di kiamat membawa amalan, kemudian kami hancurkan semua amalan mereka sia-sia. Mereka ini Allah katakan, kadzalika yuhrimullahu a'malahum hasaratun 'alaihim. Demikianlah Allah tunjukkan pada mereka semua amalan mereka sia-sia, hanyalah merupakan penyesalan bagi mereka. Wa ma hum bikharijin minan nar, mereka tak akan pernah keluar dari neraka. Inilah bagian pertama. Adapun bagian kedua, ashabul dzulumat, nanti akan kita bahas di kesempatan akan datang insyaallah, jika Allah berikan kepada kita umur yang panjang insyaallah taala. Ya. Saya baca saja ini, afwan Ustaz.
di luar tema. 1 bulan belakangan ini anak pribadi, mungkin juga yang lain merasa terganggu ketika sholat di masjid kita ini karena suara imam masjid yang di seberang sana dipasang. Ya, bukankah kita dalam agama la dharara wala dirara? Ya, tak sampai ke mereka ilmu ini. Antum yang nulis datang setelah ini ke mereka. Ya, khusus sholat jahriyah. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana sikap kita? Antum datangi dia. Bila perlu bawa peraturan pemerintah. Ya, azan saja dikumandangkan, setelah itu jangan. Yang bertanya datang, tangi mereka. Terganggu ya. Subhanallah. Karena kurang ilmu. Kalau kurang ilmu, orang baca Quran kuat-kuat di samping kita. Karena kurang ilmu kitanya, dikiranya paten kali dia. Padahal Nabi mengatakan kepada orang yang baca Quran keras-keras, kullun yunaji rabbah, setiap orang sedang bermunajat. Janganlah engkau mengganggu temanmu. Itu baca Quran, bukan baca Injil dia. Mengganggu sahabatnya, ini mengganggu sekali. InsyaAllah nanti diselesaikan sama Ustaz Ferry ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Allahu Akbar.